Ya, sekali lagi, itu editor. Jadi jangan ditelan bulat-bulat. Editor ini tujuannya dia bukannya sesat ya, dia memasukkan opini. Maka itu tujuannya dituliskan editor supaya kalau ada supaya ini untuk buku orang-orang belajar, studi banding, opini-opini dikembalikan lagi ke dalam Alkitabnya, melihat lagi bahasa aslinya, sistematikanya, gramatikalnya, ya supaya bisa belajar dan bisa ngerti. Shalom saudara, berjumpa kembali dalam Bincang Teologi. Bincang Teologi episode hari ini kami akan membahas sebuah video dari Yonatan Nandar. Nah, Bapak Ibu Saudara, di dalam video Nandar tersebut, Nandar sedang membahas sebuah buku dan apa saja pembahasannya, Bapak Ibu, langsung saja kita akan diskusikan dengan Gideon pada hari ini. Halo bro, ya bro, hari ini kita akan membahas Nandar dan Nandar membahas sebuah buku dan saya akan meminta bro untuk menanggapi buku yang Nandar bahas. Yaitu bro, pertanyaan pertama, bagaimana pendapat bro tentang buku yang dibahas oleh Yonatan Nandar yaitu buku Tafsir Perjanjian Baru yang ditulis oleh Daniel Darkan. Silakan bro. Ya, kalau menurut saya buku itu nggak ada masalah sih, tidak ada masalah. Dan ya Daniel Darken juga itu menulis sekitar tahun 1900 pertengahan ya, sekitar 1950-an sampai 1960-an. Dan untuk rekam jejaknya dan bukunya, saya belum meneliti benar tentang Daniel Darkan karena itu sendiri juga tulisannya ya belum diketahui juga ya. Maksudnya belum tenar juga. Apa karena baru atau karena ada hal-hal lainnya saya nggak tahu. Tapi sejauh ini yang saya melihat informasinya itu dan ya menurut saya nggak ada masalah. Gitu. Oke. Iya bro, pertanyaan berikutnya bro. Nandang menyatakan di dalam video tersebut bahwa banyak orang Kristen tidak mau punya buku tersebut karena kejujuran dari buku tersebut. Nah, kejujuran inilah yang dibahas oleh Nanda. Itu yang pertama bro. Di dalam buku tersebut di halaman 19 sampai halaman 20 menuliskan bahwa penulis menuliskan tentang Injil Matius itu selalu dipercaya sebagai orang Kristen bahwa itu merupakan Matius si pemungut cukai. Akan tetapi yang dituliskan di buku itu akan tetapi seperti pengarang kuno lainnya tidak pernah menunjukkan identitasnya dan banyak ahli sepakat bahwa Matius pemungut cukai bukan pengarang Injil Matius. Bagaimana tanggapan bro? Silakan bro. Ya, jadi kembali kalau berdasarkan buku yang dikatakan oleh eh, Bapak Nandar ya, jadi dikatakan oleh Bapak Nandar itu tentang tafsir perjanjian lama. Memang judulnya tafsir, tapi Anda perlu lihat dulu sebelum halaman 19 sampai 20, Anda perlu lihat dulu di halaman satu. Bukan halaman satu, halaman cover maksud saya. Di halaman cover itu sudah tertera jelas sekali ada tulisan editor. Jadi kalau ada tulisan editor itu, kenapa? Ini saya beri contoh satu ya. Seperti ini contohnya, buku yang saya pegang. Buku Mike Millard Millard J. Erickson, editor, Reading in Christian Theology. Kalau yang namanya editor itu, ya bacanya hati-hati. Kenapa? Karena dalamnya itu seperti si Erickson
itu mengumpulkan banyak opini-opini para ahli ya di dalam kekristenan, ya, lalu dimasukkan untuk menjadi studi banding. Jadi di dalam kalau kalau kita lihat yang namanya editor, apakah dalamnya pasti benar semua? Enggak. Contohnya ada beberapa poin. Contohnya di dalam buku ini ada nggak tahu kelihatan nggak ya? Nggak tak terlihat ya. Contoh ini ada Thomas Aquinas. Saya membaca buku ini membahas tentang antropologi, ya, tentang antropologi. Itu meskipun ada dalam buku ini, tapi poin-poinnya itu belum tentu benar. Karena mengambil, dia hanya mengambil dan dia tidak ubah tetap pendapatnya Thomas Aquinas. Ya. Jadi buku editor ini tujuannya apa? Buku editor itu adalah tujuannya untuk para murid belajar. Karena terlalu banyak opini, seperti Erikson itu punya inisiatif untuk mengumpulkan opini-opini supaya kita belajar dan kita kembali lagi ke dalam sumber utama Alkitab. Supaya kita tahu mana opini yang melenceng atau opini yang tidak. Tapi ada di dalam buku ini. Jadi kalau dikatakan misalkan halaman 19 sampai 20 tadi dikatakan bahwa banyak orang Kristen ya menolak buku ini karena yang dikatakan bukan Matius pemungut cukai. Itu kan masih editor itu. Ya. Sekarang saya tanya, saya menolak nggak? Saya sebagai orang Kristen, saya menolak nggak? Enggak. Kenapa saya nggak menolak? Karena ada alasan kuat. Kenapa? Ya janganlah saya kasih tahu nanti Pak Nandar pusing. Ya. Contohnya saya kasih tahu. Di mana Yohanes menuliskan aku Yohanes? Tidak, Yohanes tidak bilang. Nah, kita harus pahami ya, pahami. Ingat, 2 Timotius 3 ayat 16 dituliskan bahwa segala tulisan yang diilhamkan oleh Allah. Ingat sekali lagi Pak Nandar, bukan dikte, ilham. Jadi kalau ilham itu sesuai dengan karakter orangnya, sesuai dengan keahlian orangnya. Tuhan tidak menghilangkan itu. Kenapa? Karena dia ciptakan kita, manusia. Ya, bukan robot. Dia berikan ilham untuk diterjemahkan ke dalam kata-kata untuk supaya banyak orang ngerti, itu melalui proses dari si penulis. Nah, tidak tiba-tiba penulis itu jadi Superman, jadi Superman gitu ya. Tiba-tiba menulis. Nah, kita bisa melihat perbedaan antara Matius dengan benar-benar orang yang berpengetahuan secara akademik. Siapa? Paulus. Maka coba lihat surat-surat Paulus. Selalu di pasal 1 ayat 1, aku Paulus, aku Paulus, aku Paulus. Bahkan dia menyatakan, aku menulis ini dengan tanganku. Aku Paulus. Beda kan dengan Yohanes, Matius. Maklum beda, kenapa? Latar belakangnya beda. Sekarang Anda suruh orang ahli sastra nulis sama orang nggak pernah sekolah tulis. Terus Anda komplain tulisan orang tidak sekolah tidak selengkap. Ini gimana sih Anda ini? Ya, sekali lagi, itu editor. Jadi jangan ditelan bulat-bulat. Editor ini tujuannya dia bukannya sesat ya, dia memasukkan opini. Maka itu tujuannya dituliskan editor. Supaya ini untuk buku orang-orang belajar, studi banding, opini-opini dikembalikan lagi ke dalam Alkitabnya, melihat lagi bahasa aslinya, sistematika, gramatikalnya, ya supaya bisa belajar dan bisa ngerti. Kalau mau lihat buku tafsir itu seperti ini, komentari. Ya, komentari. Ini buku tafsir mana ini? Nah, ini komentari. Dia nggak ada tulisan editor. Langsung nama pengarang.
Tak ada tulisan editor. Ini pun setebal ini komentar yang masih sederhana, Pak. Belum komentar yang terlalu berat. Ya, jadi jangan berusaha meyakinkan dengan menggunakan buku, ya, karena itu jelas ada tulisan editor di dalamnya. Anda harus pilih-pilih lagi mana yang sesuai Alkitab atau enggak. Nah, Anda sendiri tidak meyakini Alkitab, gimana Anda mau belajar dari editor Kristen? Ya, jadi seperti itulah. Ya, thank you, Bro. Uh, saya mau bertanya, Bro, di buku tersebut juga menuliskan bahwa seorang saksi mata itu harusnya menceritakan kisahnya dengan kata-kata sendiri, bukan mengambil banyak bahan yang terdapat dalam Injil Markus. Jadi di buku tersebut menuliskan, Bro, bahwa Matius ini ketika dia menulis, dia mengambil bahan itu dari Injil Markus. Bagaimana, Bro, menanggapi pernyataan ini, Bro? Ya, terima kasih. Saya rasa itu sebuah pernyataan dan pemikiran yang sangat 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 dangkal. Dangkal sekali. Sekarang gini deh. Ya, Pak Nandar pergi sama istri lah. Ya, pergi dengan istri, pergi ke suatu tempat lah. Katakanlah tempat itu tempat hiburan, suatu mall ya. Lalu coba pas waktu pulang, ya, ceritakan deh coba mall itu. Ngapain aja? Pasti kan cerita itu tentang ngapain aja, itu kan pasti ada kesamaan. Ya kalau ditanya ngapain aja ke mall, Pak Nandar nulis, saya tadi baru datang, saya pergi makan. Setelah pergi makan, saya ajak anak main. Pasti istri Anda juga nulis gitu kan? Kalau temenin Anda, ya kan? Sama kan? Lah kalau sama apa berarti Pak Nandar jiplak istri Pak Nandar? Kan enggak. Karena peristiwa yang dihadapi, yang dirasakan tuh sama. Tapi impresif untuk pribadi sendiri mungkin beda-beda. Kesannya itu beda-beda. Mungkin bagi Panandar mall itu membosankan, tapi bagi istri mall itu enak, dingin. Kan gitu kan? Setiap orang punya kesan yang berbeda. Nah, sama. Ketika ada tulisan Matius, Markus, mereka hidup mengikuti Yesus. Sama-sama ngikutin Yesus. Makanya banyak yang mirip. Tapi penulisan Matius tentang Yesus beda dengan penulisan tentang Markus. Salah satunya saya tanya, Matius kenapa harus dimulai dengan keturunan Abraham dan Daud dan diakhiri dengan amanat agung? Markus begitu nggak? Tidak. Ya, terus apa dong kesannya untuk Matius? Kenapa Matius nulisin gitu? Kan berarti ada kesan yang berbeda dengan Markus. Ada kesan yang berbeda dengan Markus. Tidak sama. Jadi menurut saya itu terlalu dangkal Anda memberikan asumsi dan tuduhan bahwa Matius ambil dari Markus. Ya, karena jelas berbeda. Jangan mentang-mentang sama. Ya sama. Ya memang banyak kisah yang sama. Kenapa banyak kisah yang sama? Ya karena Matius dan Markus mengikuti orang yang sama. Jalan dengan orang yang sama. Ada di peristiwa-peristiwa yang sama. Tapi ilham Allah kepada Matius sehingga Matius menjelaskan Yesus dari sisi mana, Markus dari sisi mana. Ya, coba nanti itu clue-nya lah. Kenapa harus dituliskan keturunan Abraham dan Daud? Ditutup dengan amanat agung ayat 18, Matius 28 ayat 18 sampai 20. Kenapa harus ada kata-kata itu dituliskan? Ya kan? Markus menuliskan itu enggak? Enggak. Ya, demikian. Ya, Bro. Dan juga Nandan menyatakan bahwa memang betul patut diragukan seorang pemungut cukai itu bisa menulis Injil karena melihat dari latar belakang pendidikan sastra
latar belakang pendidikan sastra itu nggak ada dan juga religiusnya tuh nggak ada menurut Nanda di dalam buku tersebut. Jadi bagaimana bro menanggapi pernyataan ini bro? Kalau gitu saya juga ragu ya Bill Gates itu menjadi orang terkaya karena dia pintar dengan komputer. Di sekolah dia bolos terus loh. Nggak belajar dia itu. Ya, saya ragu Thomas Alva Edison itu adalah penemu lampu karena dulu gurunya bilang bahwa dia orang yang sangat bodoh, bahkan dikatakan hampir-hampir keterbelakangan dan tidak bisa sekolah di sekolah normal. Saya ragu kayaknya. Benar nggak itu ya sejarah Thomas Alva Edison? Itu kan Anda cuma cari tuduhan aja lah. Anda cuma cari tuduhan supaya terlihat bahwa meragukan. Ya, fase manusia itu beda-beda, Pak. Ya. Anda juga tidak hidup bersama dengan Matius. Matius seorang pemungut cukai tidak religius, tapi waktu dia ikut Yesus, kita bisa lihat perbedaannya. Paulus pembenci Kristus yang bunuh-bunuhin orang Kristen zaman dulu, mengalami suatu pengalaman dengan Kristus. Lupa. Loh, kenapa Anda selalu latar belakang? Saya yakin ya, Pak Nandar ya, Bapak Nandar pikir ya kalau Bapak Nandar berpikirnya selalu negatif ya. Kalau nanti Anda ketemu dengan malaikat pencatat ya, malaikat pencatat yang malaikat catat adalah kejelekan Anda semua. Amal perbuatan Anda nggak dicatat. Mau Anda? Jadi jangan cari alasan-alasan dari negatif, hal-hal negatif terus. Tapi kan ada suatu fase pengalaman yang memang dia hadapi untuk perubahan hidupnya. Ya, itu sangat sangat tidak berdasar sekali, sangat tidak berdasar. Hanya karena tulisan dari editor itu, siapa? Daniel Durkin. Padahal itu editor loh, editor. Iya, ya. Jadi seperti demikian. Ya, capek juga saya ya jelasin. Ya, demikianlah. Ya, thank you bro untuk hari ini dan sebelum kita mengakhiri perbincangan kita pada hari ini, ada yang mau bro sampaikan untuk orang-orang yang mendengarkan video ini? Silakan bro. Iya, sekali lagi hati-hati. Tidak semua buku Kristen itu adalah buku Kristen. Tidak semua orang Kristen yang mengaku Kristen dan ada Kristen di KTP-nya itu adalah Kristen. Ya, itu harus hati-hati. Jadi jangan kalau kita lihat suatu buku, oh pengarangnya orang Kristen, ternyata dia tidak mengerti Alkitab, tulis asal-asalan, nilai teologi, sistematika teologisnya, konteksnya, gramatikalnya, asal-asalan semua. Terus kita percaya. Itu hati-hati. Nanti membentuk sebuah keyakinan yang salah, fondasi keyakinan yang salah. Tapi kalau belajar secara sistematik, belajarnya hati-hati, ya maka itu kan Yesus bilang harus amanat agung. Jadi setelah Yesus itu emang dari 12 rasul. Selain dari ajaran 12 rasul itu tidak diterima. Dari 12 rasul punya murid berkembang di gereja-gereja Galatia, Efesus, Filipi, Kolose, ya Korintus. Kita lihat contohnya siapa? Timotius. Siapa Timotius? Anak didik Paulus. Jadi ajaran itu tuh nggak keluar dari ajaran Kristus 12 rasul dan turun-turun lagi. Tapi kita bisa melihat sepanjang perjalanan
memang kekristenan pernah mengalami kekelaman-kekelaman ya, karena banyak orang-orang yang tidak bertanggung jawab dalam iman. Sampai sekarang banyak sekali orang-orang yang tidak bertanggung jawab dalam iman, apalagi dalam menyaksikan ajaran Kristus, sehingga tidak bisa semua orang atau semua buku, semua penghantar ilmu yang mengatasnamakan Kristen itu pasti mengajarkan Kristen yang benar. Itu harus hati-hati. Dan kita harus teliti, kalau seperti tadi melihat buku, ada tulisan editor, kita harus ngerti kenapa ada tulisan editor. Dibedakan dengan kalau tulis nama pengarang aja, nggak ada tulisan editornya. Nah, itu kita harus tahu tujuannya. Maka itu dituliskan karena ada tujuannya. Gitu ya. Nah, kalau orang tidak ngerti, ya, saya yakin lah. Orang kalau tidak ngerti Alkitab, baca tulisan Thomas Aquinas, itu kelihatannya betul, ada ayatnya betul. Tapi kalau kita selidiki lebih dalam sistematikanya, hancur itu semua. Kalau orang percaya kepada tulisan yang seperti itu, kacau. Karena dia nggak ngerti bahwa ini editor. Dia percaya saja tuh yang dicantumin di sini. Gitu kan? Ya maka itu kita perlu waspada dan mengerti dalam belajar itu kita perlu mengerti mana yang dimasukkan menjadi bahan pemikiran, mana yang memang oh ini ngajarin benar nih, membantu kita, menolong kita buku ini. Nah, kita harus ngerti itu. Ya, demikian bro. Ya, thank you bro. Berarti kita harus mulai dari Alkitabnya dulu ya bro. Baru ketika kita mengerti, baru kita bisa untuk membedakan mana buku yang bisa kita pakai dan tidak ya bro. Oke bro, thank you bro sudah menjawab setiap pertanyaan pada hari ini. Dan untuk setiap Bapak Ibu Saudara, kalau Bapak Ibu Saudara diberkati, jangan lupa untuk share dan juga jangan lupa untuk subscribe. Sampai ketemu di video selanjutnya. Tuhan Yesus memberkati.